Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam serta sehat sehingga kita hari ini bisa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan insyaallah dari Allah sehingga kita bisa menikmati hari-hari ke depan, hari-hari ini, hari ke depan dengan lebih baik. Sahabat Edison yang berbahagia, di momen yang berbahagia ini saya ingin sedikit mengupas tentang dua tipikal leadership, ya, kepemimpinan, di mana seorang pemimpin itu bisa lahir dari dua proses yang saya pahami berdasarkan ilmu yang saya peroleh maupun pengalaman yang saya rasakan. Sahabat Edison, dua proses ini sama-sama baik, sama-sama positif berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing. Ya. Ada kalanya ketika kita menjadi seorang karyawan dalam sebuah perusahaan, tentu kita berharap kelak kita akan ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Kita nggak ingin dong bekerja selalu jadi seorang bawahan atau jadi seorang staf saja, tapi kita punya visi besar ingin menjadi salah satu pemimpin yang diharapkan oleh manajemen perusahaan, bahkan kalau perlu menjadi pemimpin tertinggi. Maka yang harus kita lakukan adalah mengikuti proses-proses yang memang sudah dipersiapkan oleh manajemen perusahaan. Ada jenjang-jenjang proses leadership, ya, atau proses yang sudah dipersiapkan oleh manajemen. Ada yang kita harus punya career plan. Kita harus paham bahwa perusahaan memiliki career plan, rencana karir karyawannya. Kemudian ada juga karir bisnis. Kita harus punya target, kita mau menjadi apa. Kemudian kita juga memiliki karir path, ya. Kita punya tahapan-tahapan proses kita sudah di mana posisinya. Sehingga ketika kita memiliki mimpi yang besar menjadi seorang pemimpin puncak, maka kita harus memahami karir plan perusahaan seperti apa, tahapannya harus dilalui seperti apa, sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk masuk di setiap jenjang yang dipersiapkan oleh perusahaan untuk menjadi calon seorang pemimpin. Kita juga harus memahami kita sudah pada titik mana, karir path kita sudah di mana, kita sudah pada jenjang yang mana, sehingga ketika kita ingin meningkatkan tahapan pemimpin berikutnya, maka kebutuhan apa yang harus kita persiapkan untuk menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi, sehingga kita memiliki karir bisnis yang cemerlang karena kita bisa memahami proses-proses dengan mempersiapkan diri, ya. Yang sering kali dilupakan oleh calon pemimpin adalah kita hanya mengikuti proses-proses atau arahan yang dibuat oleh perusahaan, tapi kita tidak memiliki keinginan kuat untuk secara mandiri, secara inovasi memperkuat diri kita untuk menjadi seorang pemimpin tanpa harus dipersiapkan oleh perusahaan. Ketika perusahaan tidak memberikan lambat memberikan edukasi atau pendidikan atau wawasan kepada kita untuk menjadi seorang pemimpin, maka karena kita punya keinginan memiliki karir bisnis yang tinggi, maka kita harus mandiri melakukan pembinaan diri, kita harus belajar, kita cari wawasan kemanapun yang kita bisa menjadi calon seorang pemimpin yang baik, ya. Itu prosesnya panjang. Perusahaan bisa jadi menunjuk seseorang pada saat kita merekrut diterima oleh perusahaan sampai menjadi seorang pemimpin
seorang pemimpin di level paling bawah saja mungkin butuh 5 tahun, 10 tahun. Bahkan untuk menjadi jenjang menjadi top leader mungkin butuh 20 tahun, 30 tahun. Tapi karena kita memiliki entusiasme, kita punya passion yang tinggi, bisa jadi yang harusnya 20-30 tahun itu berubah menjadi 5 tahun atau 10 tahun saja. Jadi perusahaan akan bisa melihat keinginan kuat kita menjadi seorang pemimpin dan kemampuan serta pengalaman yang kita punyai. Ya. Itu yang pertama ada leader by design. Bisa saya katakan leader by design. Pemimpin itu didesain, leader itu direncanakan, leader itu dipersiapkan, leader itu dilahirkan, dan leader itu dibangun berdasarkan sistem. Ya. Tapi ada yang kedua ini, yang unik. Ini saya juga punya pengalaman yang tak kalah menariknya. Dan ini juga bukan sesuatu yang negatif ya. Terkadang perusahaan mengalami dilema di momen tertentu, di waktu yang mendesak, tiba-tiba dibutuhkan pemimpin berdasarkan kondisi yang terjadi pada saat itu di sebuah tempat, di sebuah cabang atau di sebuah lokasi kantor yang memang dibutuhkan dengan tipikal orang tertentu. Sehingga kita tidak lagi membutuhkan leader by design, tapi leader by accident kalau bahasa saya. Leader berdasarkan kondisi yang sangat mendesak. Kalau saya dikasih pilihan, kemudian saya ditunjuk menjadi seorang pemimpin bukan karena by design, tapi karena kebutuhan mendesak itu, maka apa yang saya lakukan adalah saya ambil kesempatan itu, karena saya meyakini kesempatan tidak berulang dua kali. Kalaupun berulang mungkin butuh waktu cukup waktu yang cukup lama. Mungkin pada saat kesempatan itu ada orang lain yang lebih baik dari kita, sehingga kesempatan itu juga tidak mendekat kepada kita. Maka pilihan pada saat kita dipilih, kita ambil. Itu yang take risk ya. Kalau saya take risk, saya orang yang ngambil risiko, tapi saya mengambil kesempatan juga untuk menjadi seorang pemimpin. Meski dalam kondisi yang serba mendesak, serba yang risiko tinggi ya, kita ambil. Bagaimana dengan pengalaman? Bagaimana dengan wawasan leadership kepemimpinannya? Dua hal itu bisa kita bangun berdasarkan seiring waktu. Pengalaman tentunya setiap titik perjalanan menjadi pemimpin itu adalah titik-titik pengalaman seseorang. Sebesar apa pengalaman itu bermanfaat untuk membangun leadership dia, sebesar apa dia mengambil setiap momen-momen titik pengalaman itu memang menjadi penguat karakter dia. Bisa jadi yang lewat itu berlalu aja seperti biasa. Tapi buat seorang pemimpin, setiap titik-titik aktivitas, titik-titik yang terjadi dalam proses kepemimpinan dia adalah itu pengalaman, maka dia akan semakin kuat mengambil sisi positif setiap kejadian. Ya. Jadi pengalaman bisa dibangun berdasarkan seiring waktu. Bisa jadi pengalaman seseorang membutuhkan 10 tahun untuk menjadi pemimpin yang baik. Bisa jadi seseorang hanya cukup 1 tahun menjadi pemimpin yang baik. Jadi kekuatan pengalaman kita bangun berdasarkan kemauan kuat kita mengambil inspirasi setiap kejadian. Kemudian wawasan itu ada di kepala kita. Kalau kepala kita memiliki wawasan leadership, maka kita harus punya inisiasi juga untuk melakukan pengembangan diri. Kita harus belajar mandiri, kita harus mencari inspirasi dari orang lain. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah kepemimpinan orang lain, atau kita juga berharap manajemen perusahaan memberikan edukasi wawasan leadership seiring waktu berdasarkan kondisi kemampuan masing-masing
pemimpin yang ditunjuk berdasarkan kondisi yang mendesak tadi. Jadi saya punya pengalaman juga. Saya pernah pegang kepala cabang bank syariah di semua daerah. Kemudian saya putuskan saya harus pensiun dini karena memang ada hal-hal yang lebih urgent. Kemudian manajemen menunjuk orang lain yang dari kantor pusat atau wilayah yang mungkin orang yang berpengalaman. Kemudian saya ajukan, tidak bisa karena cabang ini unik, cabang ini memiliki karakteristik yang berbeda dari daerah lain. Cabang ini juga sedang mengalami proses peralihan yang berat, sehingga harus dibutuhkan orang punya karakter yang kuat, orang yang memahami kondisi, orang memahami situasi dan kewilayahan, sehingga tidak sembarang orang pun yang cerdas pun kalau dari pusat, kalau dia minim informasi tadi, maka proses untuk bisa membangkitkan cabang ini atau menjadi seorang pemimpin di tempat ini belum tentu berhasil. Maka saya tunjuk saya tunjuk orang yang menurut saya memiliki karakter yang pas atau cocok untuk memimpin di cabang ini dengan situasi yang ada. Kemudian saya ajukan ke manajemen pusat dan alhamdulillah pusat menyetujui pilihan saya, dan alhamdulillah orang yang saya tunjuk tadi memang berhasil menjadi seorang pemimpin cabang itu, dan bahkan sekarang karirnya semakin meningkat, dia diangkat ke cabang yang lebih besar. Kemudian dia juga dipertahankan sebagai salah satu seorang pemimpin di bank syariah itu, dan itu adalah proses yang harus kita harus berani membuat keputusan demi keberlangsungan perusahaan yang kita cintai ya. Jadi itu sahabat semuanya. Jadi leadership itu proses lahirnya ada dua tadi ya, ada by design berdasarkan perencanaan, planning, kebutuhan dari perusahaan, dan juga leadership itu by accident, bukan kecelakaan ya. Biasanya kalau bicara kita sebut itu kecelakaan karena tidak ada seorang pun yang layak, kemudian kita harus tunjuk seseorang berdasarkan kondisi yang ada, ya bisa jadi ya. Tapi kan semuanya positif di kondisi tertentunya ya. Jadi kita jangan bangga menjadi pemimpin by design, karena masih ada orang yang baik juga dari lahir dari pemimpin by accident. Tapi juga jangan jumawa juga orang yang merasa besar karena diawali dari proses yang accident, karena banyak juga proses yang by design itu lebih baik ya. Jadi menurut saya dua-duanya punya sisi positif ya, yang bisa kita manfaatkan, kita bangun. Makanya ketika kita jadi seorang pemimpin, kita harus mulai pandai-pandai menganalisa anak buah kita, karyawan kita yang punya potensi untuk pemimpin, sehingga pada saatnya nanti di momen yang mendesak, dia kemudian seseorang itu belum punya kesempatan untuk masuk ke sistem pembentukan leadership kepemimpinan, maka dia menurut kita dia layak, tapi kita persiapkan pada saat momen-momen tertentu kita untuk menjadi calon leaders by accident. Ya, begitu aja. Sahabat Edison semuanya, sukses selalu. Tetap semangat. Semoga Anda sukses karirnya di manapun Anda berada, dan terima kasih. Tetap bersama dengan Edison Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.